Setiap orang pastinya memiliki persepsi yang berbeda saat mendengar kata kesempurnaan. Kesempurnaan pun memiliki banyak makna, seperti sesuatu yang utuh dan tidak memiliki celah sedikit pun, atau suatu hal yang memenuhi tingkat paling tinggi dari apapun. Kata ini tidak memiliki arti pasti secara subjektif, namun jika diartikan secara detail, kesempurnaan adalah suatu keadaan atau sesuatu yang bersifat sempurna atau utuh. Tak sedikit orang yang mengejar kesempurnaan dalam hidup mereka. Semua orang ingin menjadi sempurna agar bisa dipandang oleh orang lain dan menjadi tokoh inspiratif bagi mereka. Seorang pelukis bernama Pak Misnaya yang lahir pada tanggal 10 Oktober pada tahun 1983 yang berasal dari desa Cilputen, Daso, Sumeneb. Beliau merupakan seseorang dengan penyandang disabilitas, namun beliau tidak menggunakan kekurangannya tersebut sebagai hambatan dan mencari berkah ridha Allah. Beliau memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dengan baik dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi dirinya sendiri beserta keluarganya. Jadi lukis itu kan awalnya kan selain ada bakat memang senang melukis kayak gitu. Akhirnya setelah senang tentunya kan menghasilkan penghasilan. Dari dulu saya sebelum sekolah SD memang senang-senang gambar kayak gitu. Tapi terkadang rintangannya di situ kan butuh alat, butuh semacam pewarna, butuh kuas, butuh ya kalau sekarang diistilahkan kanvas kayak gitu kan. Di pedesaan dulu saya di Daso sangat amat terpencil, bahan-bahan seperti itu sangat susah sekali untuk didapatkan. Akhirnya saya mengambil solusi ya kadang pakai itu kertas-kertas biasa, pakai karang, kadang pakai spidol. Sampai di kelas 6, hampir semester akhir itu ada lomba, saya dipercaya untuk menjadi wakil di Kecamatan Daso, lomba di Kabupaten Sumeneb. Nah, itu istilahnya apa dan lomba di Kabupaten Sumeneb, kalau tidak dulu itu pencapaian prestasi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kan diantarkan saya jadi perantara. Akhirnya saya akan dikenal, wah misalnya ini kamu melukis. Kalau di perjalanan pendidikan saya nyampainya cuma di sekolah ada menengah pertama SMP. Kalau di SMA-nya saya SMA istilahnya paket A. Dan tidak nyampe di SMA itu nggak sampai sekolah formal kayak gitu. Kalau dibilang otodidak ya otodidak, tapi mesti ada gurunya ya, kalau secara kursus itu nggak ada, karena kalau di Sumeneb nggak ada ya. Kalau semacam les biasa itu tingkat dasar itu kayak taman kanak-kanak itu biasanya kan diajari mewarnai, diajari menggambar, itu ada. Kalau sekelas sudah seperti saya kan tidak mungkin, tidak ada. Cuma untuk pendalaman materi, untuk lebih matangnya itu mengikuti pameran nasional, internasional itu betul. Kalau kegiatan sehari-hari ya seperti biasanya saya itu kerjanya di bidang lukisan, ada yang juga ya jadi tukang dekor ya, sebagian itu ya kalau ada kerjaan lain seperti bikin misalkan ukiran, juga ada yang pesan ornamen kayak pewayangan, topeng kayak gini, ini ya saya buat. Ya unsur-unsurnya memang dasarnya dari lukisan ya. Kalau yang sudah saya raih ya alhamdulillah sudah dikenal di Sumeneb itu di tahun 2017 mendapatkan penghargaan Sumeneb Award itu saya di bagian difabel yang kreatif kayak gitu, difabel yang aktif dalam
berkegiatan. Kalau yang ingin saya raih itu kalau bisa semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan, semoga naik haji dengan lukisan. Kayak gitu. Kalau suka-suka itu kalau ini, saya kan kalau ada garapan naik besar, itu mau tinggi, itu susah kan. Nggak mungkin saya naik di tangga udah begitu tingginya. Ya kalau saya pakai alat misalnya, ya puas itu dikasih potongan yang panjang. Kalau lukisan yang seperti itu kanvas itu kayaknya sudah banyak, tidak ada itu. Kalau sekarang itu aktifnya di ini ornamen-ornamen pernikahan, di pewayangan, tidak nyampe di lukisan-lukisan formal seperti yang dulu. Karena di Sumeneb saya membaca peminatnya sudah kurang, tidak kayak ini. Kalau yang paling mahal dulunya nyampe 1,5 juta menurut saya paling mahal sudah. Di tahun 2016 itu bahkan dibeli Bapak Bupati pejabat sementara yang Kiramdan itu. Nah, waktu itu kan ada pameran Expo, setelah itu MTQ kan ada pameran Expo, itu dibeli sama Bapak Bupati pejabat sementara namanya Bapak Eko Siswantoro, kalau tidak keliru orang Surabaya. Saya merasa puas kalau orang itu puas. Oh ini lukisannya bagus. Saya lebih senang daripada orang-orang yang pesannya kayak gini. Kadang orang kan pesan kayak ini. Saya mau pesan lukisan, pokoknya ada lukisannya. Dan itu kan enteng. Yeah. Kalau saya ditantang sama orang, lukislah kamu misalnya ya, sebagus mungkin akan saya bayar. Ya, itu lebih puas. Kalau yang saya alami belum pernah, kalau teman sering kayak gitu. Jadi tidak semua lukisan makhluk-makhluk itu dimasukin jin, itu tergantung warnanya. Jadi sebelumnya memang harus berdoa dulu kayak gitu. Tawasul memang tawasul itu penting karena awal dari kesuksesan itu memang adalah ridha dulu, ridha Allah, ridha orang tua, dan juga ridha guru. Dan kalau boleh saya nambahin, itu kan pernah dengar sampean Bapak Bepuk Guru Rato? Nah, iya itu Bapak Bepuk Guru Rato. Jadi ayah, ibu, guru, dan juga pemimpinnya, guru-guru sampean, pemimpinnya sampean, pemimpinnya adik-adik kayak gitu kan. Kalau tidak dapat ridha dari itu, jangan diteruskan. Kita hidup adalah perjuangan. Hidup itu butuh diperjuangkan. Kalau kita tidak memperjuangkan untuk hidup, kayaknya mati sebelum mati. Kayak mati sebelum mati. Saya teringat itu kata-kata Bung Karno, hidup butuh makan. Makan itu harus kerja. Barang siapa yang tidak bekerja itu berarti tidak mau makan, dan yang tidak mau makan siap-siap untuk